Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bermajlis ilmu. Semoga Allah anugerahkan kita keikhlasan, istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah kelak mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari adab dalam berzikir. Adab dalam berzikir. Namun sebelum kami sampaikan apa yang menjadi adab saat kita berzikir, ingin kami berikan pengantar bahwa hari ini sesuatu yang paling mahal yang orang banyak kehilangan, ketenangan. Paling mahal hari ini adalah punya batin yang tenang, punya batin yang tenang. Bahkan Syekh Ratib Nabulsi menyebutkan banyak manusia hari ini hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Yang lulus SMA khawatir, takut bisa kuliah atau tidak. Yang sudah kuliah khawatir, takut bisa lulus tepat waktu atau tidak. Bahkan setiap datang semester bisa bayar atau tidak. Sudah lulus kuliah, sudah diwisuda, datang lagi rasa takut, dapat gawean atau tidak. Sudah dapat gawean, masih khawatir juga, kira-kira cukup atau tidak. Sudah dapat gawean, khawatir, kira-kira bisa nikah atau tidak. Dapat jodoh atau tidak. Sudah nikah, khawatir, pacak bangun rumah atau tidak, pacak nafkahi atau tidak. Sudah berkeluarga, tunjuk anak misalnya. Tunjuk anak khawatir juga, takut anak ini pacak dibesarkan tak jadi anak soleh atau jadi anak bandel, bisa nguliahkan atau tidak bisa sekolah. Jadi fase hidup kita ini dipenuhi dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Maka ketika orang hidup dengan rasa takut dan rasa khawatir, ketenangan menjadi sesuatu yang sangat mahal nian. Pagi-pagi tenang, adem, pikiran enak, itu mahal sekali. Ya. Orang yang punya harta banyak pun tidak, khawatir. Apalagi dengan pola hidup yang salah. Tidak punya kemampuan, maksa beli mobil kredit. Tidak punya kemampuan, maksa beli rumah yang mahal. Akhirnya dia dewek yang membuat dirinya tidak tenang.
Nah, salah satu solusi daripada kekhawatiran tadi ya, agar bisa mendatangkan ketenangan, tidak ada yang lain kecuali dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya obat dari semua kekhawatiran kita, termasuk saya pribadi. Kami ini baru keterima, misalnya ulah 6 tahun jadi dosen. Sekarang mungkin sebagian sudah tahu, pertanggal Januari kemarin kami cuti dari kampus, tidak lagi ke kampus selama 2 atau 3 tahun ke depan. Sedang ingin menyelesaikan S3 ya. Ada kekhawatiran, kira-kira selesai tidak dalam 3 tahun ini. Di waktu yang sama pesantren lagi bergoyor, kira-kira selesai tidak. Kalau dipikir, wah, gelisah, khawatir, takut. Tapi ketika ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya, kata Allah hanya. Kalau hanya itu berarti ya cuma itu baik. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati ini bisa menjadi tenang, adem, ayem, nikmat ya. Maka dari itu sangat penting sekali tema ini kita angkat di tengah kita hidup di tengah kekhawatiran ya. Kekhawatiran dari segala sisi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita baik kita. Amin ya rabbal alamin. Adab yang pertama saat berzikir adalah al-ikhlas. Tulus berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku ini berzikir sekian kali, harapannya biar dagangan aku laris, boleh tidak Ustaz? Kan ada Pak baca sholawat sekian kali. Kenapa? Biar pacak warungnya laris, dagangannya laris, bisnisnya lancar. Boleh tidak saya itu Ustaz? Boleh bagi orang awam. Boleh bagi orang awam. Tapi jangan selalu menjadi orang awam. Di awal-awal tidak apa-apa, di awal-awal dulu masih pertama-tamunya hijrah, pertama-tamunya belajar agama, tidak apa-apa. Bersolawat karena pengen dapat gawean, bersolawat karena A, B, C, D, hajat dulu. Zikri ala kulli hal, memperbanyak berzikir dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Duhai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah, zikran katsira, zikir yang banyak, zikir yang banyak dalam kondisi apapun, duduk, berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar.
Orang-orang yang berzikir qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring. Lagi masak, bersolawat, berzikir. Lagi bawa mobil, berzikir. Lagi jalan ke masjid, daripada menghayal tidak jelas. Lumayan, jalan ke masjid 100 meter, 200 meter. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bertumpuk pahala kita dari hal-hal yang dianggap orang mungkin mudah, remeh. Diperbanyak berzikir. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu senantiasa berzikir, selalu senantiasa berzikir di setiap waktunya. Di setiap waktunya. Nah, sekarang yang juga menjadi pertanyaan perlu kita jawab. Kira-kira mak mano, Ustaz? Ya, mak mano agar lisan kita ini bisa terus bergerak berzikir. Ratban bi dzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami cerita dulu, kami ada seorang guru, beliau Dr. Muhammad Darwish dari Syria. Kami pernah mendampingi beliau. Satu ketika kami sedang mengurus visa kedatangan beliau ke Cianjur. Sekarang beliau ada di Cianjur, mengajar di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i. Ya, dulu kami ikut membantu pengurusan visa ke Indonesia. Singkat cerita, di kedutaan itu sudah hampir asar, sudah mau tutup. Rupanya ada berkas yang masih belum terpenuhi, harus difotokopi. Jarak dari tempat fotokopi ke kedutaan besar dulu di Mesir itu ya sekitar 300-an meter. Kami minta guru kami, Ustaz, Syekh, antum duduk saja di sini biar aku bayang fotokopinya. Maksud kami nak berlari, tidak enak kalau sama beliau berlari. Rupanya beliau enggak. Aku anterin, aku ikut, kata beliau. Sudah. Jadi kami berlari, izin Syekh, kita berlari. Sepanjang berlari 300 meter zihaban wa iyaban, berangkat dan kembali, terdengar dalam pertama lirih ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tergopoh-gopoh tadi, larinya tadi, terdengar akhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 300 meter pulang pergi tidak putus berzikir. Dalam hati, ya Allah, pengen rasanya punya lisan sama itu. Basah, duduk di antrian, terlihat lisan itu bergerak, mulutnya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa semacam itu? Bisa lisan ini terus ya ratban bi dzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang kitab memberikan kiat-kiat agar kita bisa berzikir dalam kondisi apapun. Ya. Yang pertama, al-ilmu bis-sawabil ladzi a'addahu Allahu lidzakirin. Pertama yang bisa memotivasi kita untuk terus berzikir adalah mengetahui ganjarannya, fadilahnya, pahalanya. Dan di antara pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang senang berzikir, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, Allah telah menyiapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan,
wa ajran 'azima, dan pahala yang begitu agung. Bayangkan Pak, dalam satu hadis Nabi menyebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis, kalau Bapak pernah lihat Sahih Bukhari, ini hadis terakhir di dalam Sahih Bukhari, ada di paling akhir. Kalimatani, dua kalimat, ya, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi bihamdihi subhanallahil azim. Bayangkan kita berangkat dari rumah ke masjid, itu pacak dapat 100 kali Pak. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Itu timbangan kita menjadi berat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tahu besarnya pahala tadi, termotivasi kita. Yang kedua yang membuat kita juga termotivasi adalah tasawwurul jannati wan nar daiman fi dhihni, fa innal insana fi hadhihi al hali yanshatu fi dhikri li tahsilil jannati wa na'imiha wal firari minan nari wa azabiha. Selalu membayangkan surga dan neraka, selalu membayangkan surga dan neraka. Dan tabiatnya manusia, kita selaku manusia, seorang muslim, ingin rasanya ya, ingin masuk surga, mendapatkan apapun yang ada di dalamnya, dan takut dari api neraka. Sehingga ketika kita bayangkan itu, ya Allah, alangkah nikmatnya kaget di surga, bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salah satu wasilahnya adalah memperbanyak berzikir. Yang berikutnya istihdaru ma'iyatillah wa annahu yaraka daiman wa yasma'uk wa annahu wa'adaka bima'iyatihi idza dzakartahu. Menghadirkan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, kita termotivasi untuk berzikir. Ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku, kata Allah, selalu bersama hambaku di saat dia menyebut namaku. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Jadi berzikir, salah satu motivasi kita adalah ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, membayangkan kalau berzikir juga bisa menjadi pelindung kita dari setan. Pelindung kita dari setan. Masuk ya, ke satu tempat yang rasanya agak-agak serem. Bayangkan ada setan ganggu. Masuk ke WC, tidak usah jauh-jauh, di WC saja. Ya, ada setan yang siap mengganggu kita, membuat kita was-was. Bagian keterangan menyebutnya namanya walhan, nama setan yang di kamar mandi tadi, yang membuat bapak ibu kalau wudhu rasanya salah terus, kurang terus, sehingga ketika masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apalagi kita tahu satu-satunya tempat yang tidak boleh berzikir adalah kamar mandi. Artinya kita kosong dari berzikir kepada Allah, menjadi makanan empuk buat setan mengganggu kita di kamar mandi.
termasuk yang jingok, yang ngintip. Maka kata Nabi, satru ma baina al-jinni wa bani Adam an yaqulu bismillah. Yang menutup ya antara bani Adam wa a'yunil jin, ya, dari mata pandangan jin adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat saat adab-adab masuk ke dalam rumah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara isma Allah hina yadkhulu wa hina yat'am, wa qala asy-syaitanu ya syaitan la mabita lakum wala 'asha." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya menyebut nama Allah, bismillah saja, bismillah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, setan, metu katik tempat nginep kita malam ini. Saat kita makan dan membaca nama Allah, menyebut nama Allah, bismillah, setan berkata, la asya'a lakum, metu nak katik makan malam untuk kita. Termotivasi kita untuk berzikir kepada Allah karena kita tahu berzikir dapat melindungi kita dari setan. Yang nak tidur, apalagi yang biasa tindihan, ada tindihan Pak, tidur tercekek-cekek dengan setan. Baru ingat Allah di situ, dalam mimpi baru baca ayat kursi itu, tidak mempan, ya tidak mempan. Bacanya lagi mimpi, tidak sadar. Zikirnya sebelum tidur. Pernah Bapak merasakan cak nak dicekek makhluk, sudah dibacakan ayat kursi macam-macam, masih berkeringat kita bangun. Dulu kami punya kawan hampir tiap malam, di pesantren dulu. Allahu Akbar. Kalau lagi tidur malam kaget kami. Kenapa? Oh, aku ini mimpi. Kenapa? Ada betino nak nyekik aku katanya. Tak apa-apa cekik betino, cekiklah. Takbir dia. Oh. Itu karena kalau tidur tidak berzikir. Kemudian yang juga menjadi motivasi kita berzikir adalah mulahazatu anna dzikra huwa akhafful ibadat. Menyadari kalau zikir itu adalah ibadah yang paling ringan. Apa? Beratnya berzikir itu apa? Duit tak pakai duit. Tapi pahalanya, kata Nabi, walhamdulillah tamla'u al-mizan. Walhamdulillahi ya tamla'ani ma baina as-samawati wal ard. Walhamdulillahi wallahu akbar tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pahalanya banyak sekali. Nah, itu motivasi juga. Ibadahnya ringan tapi pahalanya besar sekali. Yang terakhir, mulahazatu anna dzikra yusa'idu ala ada'i ibadatin ukhra ila janibihi fal hasanatu tajurru ghairaha. Bahwasanya kita sadari berzikir dapat membantu kita untuk ibadah yang lain. Artinya orang yang berzikir, apalagi rajin berzikir, akan diringankan untuk ibadah yang lain. Orang yang rajin istighfar akan dimudahkan dia menghafal Quran. Orang yang bersolawat, insya Allah tidak mudah lupa. Macam dia akan menghadirkan ibadah-ibadah yang lain yang lebih mudah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang berapa? Kedua. Yaitu berzikir dalam kondisi apapun. Duduk, tegak, bangun. Yang ketiga, al-jam'u baina adz-dzikri bil qalbi wal lisani wal jawarih. Hendaknya orang yang berzikir mampu
menggabungkan antara zikir bil qalbi, zikir dengan hati, wal lisan dengan lisan, wal jawarih dan anggota tubuh. Artinya apa? Ada ya di antara kita yang kalau berzikir hanya di lisan misalnya. Ya. Ada yang bisa menggabungkan antara lisan dengan ya, misalnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lisannya alhamdulillah, hatinya membayangkan seluruh nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dinjau nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa ibadah, nikmat rezeki, nikmat nafas, nikmat ya. Terus kemudian bil jawarih, hatinya sudah, lisannya sudah, al jawarih yakni anggota tubuh, sebagian ulama menafsirkan jari jemari. Artinya lisannya bergerak, hatinya menghayati, tangannya menghitungnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ada juga yang menafsirkan bil jawarih, artinya taat kepada Allah, tidak melakukan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Jadi jangan sampai berzikir tapi hatinya tidak menghayati. Nah, untuk bisa menghayati ini salah satunya adalah memahami makna zikirnya. Apa dia makna subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Apa dia? Makna Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Diupayakan bukan sekedar ngejar target jumlah 33 pada salat, tapi diresapi, hatinya diresapi. Hatinya meresapi dengan segala nikmat yang Allah berikan. Ya. Nikmat apa saja? Ya. Kemudian juga dengan al-jawarih, dengan jari jemaah. Kata Nabi nanti ini Pak, jari jemari ini mustantaqat atau mustantiqat, akan meminta bicara kepada Allah. Akan meminta bicara, ya Rabb si fulan tiap ba'da salat. Jari jemari ini dia telah menggunakan jarinya untuk menyebut namamu, untuk mensucikanmu, untuk mengagungkanmu, untuk mentauhidkanmu. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, al-ijtima' 'ala dzikir, berkumpul untuk berzikir bersama. Itu adab. Walaupun pengarang kitab ini memang sejak awal mungkin sudah kami sampaikan, pengarang kitabnya agak kepemahaman sebelah, tapi selama ini kami sampaikan, kami imbangi dengan referensi lain. Beliau termasuk yang mengatakan tidak boleh berkumpul berzikir dengan satu suara, dengan satu nada. Boleh kumpul bareng-bareng tapi berzikirnya masing-masing. Ya. Kalau kami ikut pendapat yang membolehkan berzikir dengan satu suara. Ya. Kenapa? Karena begini, ketika memang kita sepakat berzikir bersama itu boleh, berzikir bersama itu boleh. Cuma yang satu mengatakan masing-masing, walaupun berkumpul tapi masing-masing. Sedangkan yang satu mengatakan berkumpul boleh bersama-sama. Analisa kita, tujuan berzikir itu kan untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan silah, yakni koneksi, nyambung hati ini dengan
Allah. Saya tidak terbayang kalau berkumpul banyak dan masing-masing punya zikirnya. Yang sikok subhanallah, 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 subhanallah. Yang sikok la ilaha illallah, la ilaha. Rasanya sulit untuk mendapatkan. Tapi kalau kita berkumpul bersama dengan satu nada atau dengan satu bacaan, insya Allah lebih mudah untuk mendapatkan tujuan berzikir tersebut. Ala kulli hal, ini khilaf di antara ulama. Silahkan ikut yang mana saja. Insya Allah ada dasarnya galau. Saya bacakan hadis yang sangat panjang dan ini pernah kita kaji di kajian hadis qudsi kalau masih ingat. Ya, hadisnya begini. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudla yattabi'una majalis al-dhikr atau yatba'una majalis al-dhikr. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئتنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك dan seterusnya, panjang hadisnya. Intinya adalah disebutkan oleh hadis qudsi ini, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang setiap hari berkeliling. Ini malaikat ini berkeliling ke lorong-lorong, ke jalan-jalan untuk mencari sekelompok manusia yang sedang berzikir. Jadi kaget kumpul, misalnya masuk dia ke Masjid Fajar Siddiq. Begitu mendapati orang sedang berkumpul di satu tempat, mereka berzikir, malaikat ini akan manggil kawan-kawannya. "Eh, malaikat sini lah, ini yang kita cari." Kemudian mereka akan menaungi orang yang di dalam majelis tersebut untuk dinaungi dan didoakan oleh malaikat. Kemudian malaikat naik. Ketika naik, akan ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berkata, "Dari mana kalian datang?" "Ya Allah, kami baru datang dari majlis berkumpul hamba-hambamu, mereka yukabbirunak, bertakbir menyebutmu, wa yuhallilunak, bertahlil, wa yuhammidunak, bertahmid." Mereka bertahmid. Jadi bayangan Ustadz zikirnya sama. Yang dibaca sama. Kemudian Allah bertanya. Mereka berzikir, berkumpul, berzikir, rame-rame. Memang apa sih yang mereka pingin? Apa dia yang mereka inginkan? Malaikat berkata, "Jannatuka ya Allah." Mereka pengen masuk surga ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, "Loh, memangnya mereka sudah pernah lihat surga?" Memang mereka sudah pernah lihat? Kita ini Pak ya, yang hadir di sini, ada yang pernah lihat surga? Ada yang pernah lihat surga? Kata malaikat, "Tidak pernah ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Lalu bagaimana jika mereka sudah lihat betulan?" Kita yang nggak pernah lihat surga saja Pak, alhamdulillah, sholat 5 waktu, berzikir terus sama Allah, mohon nggak pernah lihat surga, apalagi kita diperlihatkan surga. Kemudian Allah kembali bertanya, "Lalu mereka takut dari apa?" Tadi ditanya apa yang mereka minta, kemudian Allah kembali bertanya, apa yang mereka takuti? Mereka takut dari neraka ya Allah. Loh, memang mereka sudah pernah melihat neraka? Belum. Terus kalau mereka melihat gimana? Pasti mereka akan lebih lagi berlindung dan takut kepadamu ya Allah. Baik. Kemudian qala fa kaifa law ra'a qalu wa yastaghfirunak qala fa yaqulu qad ghafartu lahum. Kemudian ketika sudah ada dialog sama Allah dan malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushhidukum." Aku
mempersaksikan kalian wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku sungguh telah memberikan ampunan kepada mereka yang berkumpul berzikir kepada Allah. Kemudian malaikat konfirmasi, ya Allah, tapi ada yang hadir sama mereka bukan niatnya berzikir, niatnya nak makan kebuli misalnya. Ini malaikat ini kan diperintahkan Allah untuk menjadi saksi kalau Allah akan mengampuni siapapun yang ada di majlis itu, di majlis zikir itu. Malaikat ini tahu ada orang datang di majlis itu nak nagih utang. Ada orang yang hadir di majlis itu bukan karena ingin berzikir, karena ingin dapat makan nasi kebuli. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaumu la yashqa jalisuhum. Kata Allah, siapapun yang duduk dengan ahli zikir tidak akan sengsara hidupnya. Walaupun datang Pak ke majlis cak kita ini niatnya belum lurus, dapat berkahnya, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Humul qaum, ini wong-wong yang berzikir adalah kaum la yashqa, tidak akan sengsara jalisuhum, siapapun yang duduk bersama mereka. Ya, artinya di sini luar biasa sekali. Zikir bareng-bareng, zikir bersama. InsyaAllah termasuk apa yang kita lakukan di hari Senin, ya, jadwal baru kita. Di antara berzikir adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, mengagungkan apa yang diagungkan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah minggu depan masih dalam tema yang sama, adab dalam berzikir. Ya, kita akan lanjutkan lagi InsyaAllah di pertemuan minggu depan jika Allah kasih umur panjang. Kita tutup dengan sama-sama. Sebelum kita tutup, semoga Allah Subhanahu wa taala ja'alanallahu wa iyyakum minadz zakirin wadz zakirat al-mukhlisin wal mukthirin. Semoga Allah jadikan kita min ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.